merupakan suatu metode pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya berdasarkan distribusi komponen tersebut pada dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Berdasarkan arahnya, kromatografi terbagi atas dua, yaitu kromatografi satu arah dan kromatografi dua arah. Pada kromatografi satu arah, kertas digantungkan di atas wadah yang berisi campuran pelarut. Pada kromatografi dua arah, kertas hasil kromatografi dimasukkan kembali ke dalam wadah yang berisi campuran pelarut, tetapi dalam posisi tegak lurus terhadap posisi yang pertama. Fasa diam berupa air yang terikat pada selulosa kertas, sedangkan fasa geraknya berupa pelarut organik nonpolar yang sesuai. Pelaksanaan pemisahan dengan kromatografi kertas terdiri dari 3 tahap, yaitu penotolan campuran, pengembangan, dan identifikasi, seperti di bawah ini. Pada tahap penotolan, campuran yang mengandung komponen-komponen yang akan dipisahkan ditotolkan pada bagian bawah kertas menggunakan mikropipet atau pipa kapiler sehingga akan meluas membentuk noda yang bulat. Pada tahap pengembangan, ujung kertas kromatogram yang telah terdapat noda kering dimasukkan dalam bejana tertutup sehingga tercelup dalam pelarut yang dipilih sebagai fase gerak. Usahakan agar pencelupan tidak sampai meredam noda totolan campuran. Apabila komponen-komponen tersebut berwarna, maka akan terlihat seperti noda-noda. Tetapi jika tidak berwarna, dapat diidentifikasi dengan menggunakan dua cara, yaitu cara pertama dengan menggunakan cara kimia dan cara fisika. Kalau dengan cara kimia, dapat menggunakan penyemprotan menggunakan difuzor kalium kromat dan memberikan uap iodium ataupun amonia. Sedangkan dengan cara fisika, dapat menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer dan 254 nanometer. Antosianin merupakan golongan senyawa kimia organik yang dapat larut dalam pelarut polar serta bertanggung jawab dalam memberikan warna pada tumbuhan. Warna yang dihasilkan misalnya orange, merah, ungu, biru, hingga hitam pada tumbuhan tingkat tinggi seperti bunga, buah-buahan, biji-bijian, sayuran, dan umbi-umbian. Berdasarkan kepolaran dalam pelarut universal, antosianin dalam tumbuhan berada dalam bentuk aglikon yang dikenal sebagai antosianidin dan antosianin dalam bentuk glikon sebagai gula yang diikat oleh glikosidik membentuk ester dalam monosakarida seperti glukosa, galaktosa, ramosa, dan pentosa. Atau dapat dikatakan adanya proses hidrolisis pada reaksi esterifikasi sebuah antosianidin atau aglikon dengan satu atau lebih glikon atau gugus gula dapat membentuk antosianin. Antosianin merupakan senyawa turunan polifenol yang keberadaannya sangat melimpah di alam dalam keanekaragaman berbagai jenis tumbuhan. Banyak fungsi fisiologis dari antosianin dalam setiap mikroorganisme hidup. Antosianin selain memberikan dan bertanggung jawab terhadap warna dalam tumbuhan tingkat tinggi, mulai dari orange sampai hitam, antosianin juga berperan sebagai pelindung dari adanya sekaman biotik dan abiotik, serta sebagai fotoreseptor terhadap radiasi sinar UVB. Pemanfaatan antosianin dapat digunakan dalam berbagai bidang, contohnya bidang pangan, bidang kesehatan, terutama dalam bidang farmasi, dan dalam industri, terutama dalam kosmetik, karena antosianin dikenal tidak memiliki efek yang berbahaya. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan sampel daun basil. Daun basil adalah tanaman herbal yang tumbuh di Asia dan Afrika. Daun basil memiliki nama latin Coccinum basilicum dan masih satu keluarga dengan daun mint dan daun kemangi. Basil memiliki beberapa jenis lainnya, yaitu sweet basil, lemon basil, holy basil, dan Thai basil. Basil digunakan dalam bidang kuliner sebagai penyedap dan menambahkan aroma makanan menjadi lebih nikmat. Basil juga digunakan sebagai obat herbal karena kaya akan kandungan nutrisi. Pada percobaan kali ini kita menggunakan daun basil.
Pada daun basil terdapat banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, juga terdapat kalsium, zat besi, mangan, kalsium, dan potasium. Ocinum basilicum ini juga memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, anti kanker, dan antioksidan. Semua kandungan tersebut membuat daun basil dipercaya memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Prosedur kerja. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah penyiapan sampel. Yang pertama, ditimbang 10 gram karola bunga yang telah dihaluskan. Ditambahkan HCl 1% dalam etanol sampai terendam. Lalu dibiarkan selama 10-15 menit. Kemudian disaring. Langkah kedua adalah pembuatan fase gerak. Yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah 3 fase gerak. Yang pertama adalah campuran HCl 1%, campuran asam asetat glasial 15%, dan campuran antara butanol, asam asetat, dan air. Untuk fase gerak yang pertama adalah HCl 1%, disiapkan HCl pekat sebanyak 1 ml dan diencerkan dengan aquades 10 ml. Untuk campuran fase gerak yang kedua, dicampurkan asam asetat glasial sebanyak 1,5 ml lalu diadkan dengan aquades 10 ml. Untuk fase gerak yang ketiga, dicampurkan antara butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1:5, dicampurkan ke dalam corong pisah. Digojok sampai semua campuran terlarut sempurna. Yang ketiga, selanjutnya didiamkan selama 3-5 jam, lalu dipisahkan. Diambil bagian atasnya. Disiapkan fase diam, yaitu kertas Wetman nomor 1 dengan ukuran 2,5 x 15 cm, lalu diberi tanda batas bawah 3 cm dan batas atas 1 cm. Kemudian ditotolkan filtrat pada bagian tengah di batas bawah dengan metode pita sampai jenuh. Dipasang tali pada masing-masing fase diam. Dimasukkan fase diam secara perlahan ke dalam chamber hingga mengenai fase gerak. Ditutup kembali chamber hingga rapat. Dikeluarkan kertas dari dalam chamber jika sudah mencapai batas atas dan dikeringkan. Dikeringkan fase diam. Disemprotkan bercak noda pada fase diam. Penampak bercak yang digunakan yaitu uap amonia hingga kertas berubah warna. Kemudian dikeringkan kembali fase diam. Kemudian setelah dikeringkan divisualisasi fase diam di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 366. Kemudian dicatat warna dan harga RF.